مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibikal mujtaba wa safiyyikal muntaqa sayyid ahli al-ardi wa sayyid ahli as-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal 'arifin wal awliya wa ala alihi wa ashabihi arba'il sidqi wat tuqa التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد, Hadratul Muhtaramin, para sesepuh, para asatidz yang hadir, wabil khusus Ketua Mushola Ittihadiyah Ustadz Haji Ma'mun Asmad, semoga dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, Imam Tarawih dan salat Isya di malam ini, Bapak Ustadz Haji Burhanuddin Asmad, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Guru kita Ustadz Ahmad Fauzi, juga Bapak Profesor Dr. Haji Taslim Lukman, Bapak Haji Nur Hadi Abdul Rahim, dan Ustadz Ahmad Yani. Semoga semua orang tua kita, guru-guru kita yang hadir selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Kita ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dengan segala yang Allah taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan semua yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun boleh keraguan walaupun sedikit terhadap Al-Qur'an. Dan itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beriman kepada beliau menuntut percaya penuh dari kita terhadap beliau. Percaya penuh apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikabarkan oleh beliau kepada kita, yang sampai kepada kita melalui hadis-hadisnya tentang sesuatu bahkan yang tidak kita pernah lihat. Kita nggak pernah melihat sorga, tapi Allah Rasul katakan ada sorga, maka kita percaya karena beliau yang menyampaikan. Rasul kata ada yang namanya azab kubur dan nikmat kubur. Kita nggak pernah lihat azab dan nikmat kubur, tapi kita percaya. Kenapa? Karena Rasul yang menyampaikan demikian. Itu makna iman. Dan juga makna iman kita kepada Rasul, kita agungkan beliau, kita tinggikan derajat beliau di dalam hati kita, kita muliakan beliau di dalam pandangan kita. Dan tidak ada yang lebih mulia di alam dunia ini, kemuliaannya melebihi Nabi Muhammad SAW. Itu tuntutan iman. Jika kita iman kepada Rasul, maka begitu seharusnya. Sebab di dalam Al-Quran yang kita benarkan bahwa itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ragu apa yang ada di dalamnya itu, Allah mengisahkan tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam
Bagaimana Allah telah hancurkan Fir'aun dan kaumnya ketika menentang Nabi Musa, dan diselamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya yang mereka yang beriman kepada Nabi Musa. Mereka itu orang-orang yang mengikuti Fir'aun, dan Fir'aunnya secara khusus disebutkan Allah dalam Al-Quran bagaimana pandangan mereka terhadap para Rasul, terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah hikayatkan tentang ucapan mereka itu di dalam Al-Quran. Kata Fir'aun, anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Apakah kami harus beriman kepada dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun? Apakah kami harus beriman kepada dua orang yang sama seperti kami, sedangkan kaum keduanya itu menyembah kami? Karena kita tahu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, rakyatnya menyembahnya. Lalu ketika diajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, maka menolak Fir'aun, dan dia berkata demikian, kenapa aku harus beriman kepada dua orang ini sedangkan kaumnya, rakyat-rakyat semua ini menyembah aku? Dia melihat kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa sama dengan dirinya. Li basyaraini mithlina, dua manusia yang sama seperti kami. Maka pandangan menyamakan antara Rasul dengan manusia yang lain itu pandangan orang kafir di zaman Fir'aun, pandangan orang kafir di zaman Nabi Musa, dan bahkan pandangan orang kafir di zaman jahiliyah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma li hadzal rasuli yakulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kata orang-orang jahiliyah tentang Rasulullah, mereka mengatakan, kenapa ini Rasul yang satu ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mereka ingin Rasul tidak selayaknya seperti mereka yang diturunkan Allah berupa malaikat. Mereka memandang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka sama dengan mereka makan, Rasul itu juga makan. Mereka minum, Rasul itu juga minum. Mereka menikah, Rasul pun menikah. Menyamakan keadaan dan hal ihwal Rasul yang diutus Allah Ta'ala dengan diri mereka sendiri. Itu pandangan orang-orang musyrikin bahkan di zaman jahiliyah, di zaman Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang beriman di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana memandang mereka. Wattaba'uhu wa'azzaruhu wa nasaruhu. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mereka mengikutinya, mereka wa'azzaruhu, mereka mengagungkannya, wa nasaruhu, dan mereka membelanya, bela Rasul. Pandangan orang mukmin terhadap Rasul, mengagungkan Rasul. Sebab itu datang di dalam beberapa riwayat yang berkenaan dengan puasa ini yang menjelaskan tentang perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya selaku mereka manusia biasa. Menjelaskan di dalam kejadian tersebut, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak sama dengan kalian-kalian ini, dengan para sahabat-sahabat itu. Walaupun pada zahirnya Rasul sama dengan mereka dari bentuk, dari kebiasaan, Rasul minum, Rasul menikah, Rasul makan, Rasul tidur, Rasul minum, Rasul buang hajat, dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan antara beliau dengan para sahabat dan manusia seluruhnya, dan beliau jelaskan di dalam beberapa riwayat. Di antaranya tentang puasa yang dilarang oleh Rasul untuk kita dan dibolehkan untuk beliau dengan yang disebut dengan puasa wisal. Yaitu puasa wisal artinya puasa nyambung. Menyambung 2 hari berpuasa tanpa membatalkan puasanya dengan sengaja. Puasa di hari ini, datang maghrib diterusin puasanya, malam datang diterusin puasanya, sampai esok hari lanjut dengan puasa hari yang kedua. Itu namanya puasa wisal. Diharamkan oleh Rasul kita melakukan puasa wisal. Sahabat ketika melihat Rasulullah melakukan puasa wisal, nyambung puasa, bukan cuma 2 hari, bahkan 3, bahkan 4,
Artinya Rasul beberapa hari itu puasa nggak makan sama sekali, nggak siang, nggak malam, terus nyambung terus. Ada beberapa sahabat yang ngikutin. Itu sahabat Rasulullah begitu. Karena cintanya mereka terhadap Nabi, apa aja yang dikerjakan oleh Rasul mereka ingin ikuti. Ya, ingin mendapatkan selalu dari Allah Subhanahu wa taala mahabbah dan cintanya Allah taala dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak boleh diikuti oleh mereka dalam sisi kehidupan Rasul menjelaskan. Mereka kan tahu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah suruh nabinya agar ngomong kepada mereka langsung. Qul, katakan, bilang sama mereka, sampaikan kepada mereka. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kalian. Maka cintanya Allah Ta'ala tergantung kepada ngikutnya kepada Nabi. Semakin seorang ikut kepada Nabi banyak, semakin seorang ikut kepada Nabi kuat, maka cintanya Allah pun semakin besar. Dan orang kalau dicintai Allah Ta'ala, jadi kekasihnya. Kalau jadi kekasihnya, apa aja yang diminta dikasih Allah. Dia mau berlindung dari apa aja dilindungi Allah. Kalau Allah yang sudah jadi walinya, itu kan nama artinya wali Allah. Wali itu maknanya ada dua. Ya. Wali Allah artinya orang yang mendirikan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, atau wali Allah orang yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala di segala urusannya Allah taala yang mengayomi, yang mengurusnya. Kalau Allah udah cinta kepada seorang dan dijadikan diangkat jadi kekasihnya, orang itu disebut dengan wali Allah, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh para wali Allah Ta'ala gak ada takutnya dan gak ada sedihnya, gak di dunia gak di akhirat. Kalau udah begitu, siapa yang bisa mencelakakan orang seperti ini? Karena Allah Ta'ala yang langsung mengurus segala urusannya. Mereka tahu sahabat hal demikian sehingga mereka mengikuti Rasul selalu. Maka ketika mereka mengikuti Rasul dalam puasa wisal, Rasul sehari puasa gak buka, hari kedua puasa nggak buka, diikuti oleh para sahabat. Rasul tahu, sahabat larang. Rasul larang. Rasul melarang mereka ketika Rasulullah tahu. Disebutkan di dalam hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih beliau. Bahwa Rasul melarang puasa wisal, itu menyambung 2 hari dengan puasa tanpa berbuka. Lalu sahabat bilang, "Innaka tuwasil ya Rasulullah, engkau melakukan puasa wisal, engkau menyambung puasa wahai Rasul." Lalu Rasul mengatakan untuk menjelaskan beda beliau dengan mereka, beda beliau dengan kita. Beliau katakan, "Inni lastu kahayatikum." Aku ini bukan seperti bentuk kalian. Yut'imuni Rabbi wa yasqini. Allah kasih aku makan, Allah kasih aku minum. Maka beliau melarang para sahabatnya untuk melakukan puasa wisal nyambung 2 hari atau seterusnya, karena beliau dijelaskan langsung bentuk tubuh walaupun sama, tetapi hakikat tubuh kita beda. Kalian tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan oleh Allah taala makan langsung dari Allah, dan aku diberikan minum langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam tentang permasalahan salat witir. Dalam riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika Rasulullah salat di malam hari 4 rakaat, lalu selesai panjang 4 rakaatnya Rasul kerjakan lama, selesai ngerjain 4 rakaat lagi. Kemudian setelah itu beliau tidur, kemudian beliau witir 3 rakaat. Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah tidur, kemudian setelah itu bangun dari tidurnya langsung salat witir. Tanya Sayyidina Aisyah, "Ya Rasulullah, atutiru qabla an tanam?" Apakah engkau mengerjakan witir sebelumnya engkau tidur? Sebelumnya engkau tidur, sekarang engkau mengerjakan witir. Yang kita tahu kalau orang tidur buat salat wudunya batal. Kalau habis tidur bangun mau salat mesti wudu dulu.
Rasul jelaskan bahwa dirinya beda dengan kita. Kata Rasul, ya Aisyah, wa Aisyah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Dua mataku ini tidur, tapi hatiku tidak tidur. Beda aku dengan kalian. Kalian tidur batal wudu kalian, nggak bisa langsung sholat. Aku tidur langsung bangun langsung sholat, diperbolehkan. Beda lagi dalam masalah qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Rasul qiyamul lail, enggak mewajibkan atas kita. Qiyamul lail, tahajud tengah malam, salat di maghrib tengah malam. Sunnah untuk kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam fatahajjat bihi. Tahajudlah, nafilatan lak, sunnah untukmu. Kata para ulama, kewajiban qiyamul lail tetap ada pada diri Rasul, tetapi berubah hukumnya untuk para sahabat dan umat. Yang awalnya diwajibkan, kemudian setelah itu nggak diwajibkan lagi setelah turunnya ayat ini. Karena di awalnya Allah Taala memerintahkan mereka untuk salat malam. Di dalam surat Al-Muzammil Allah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tardila. Kewajiban salat malam datang dengan ayat ini atas Rasulullah, terus wajib. Kita enggak wajib. Dianjurkan kita, dihimbau kita oleh Rasul, didorong semangat kita untuk mengerjakan qiyamul lail. Dan orang, kata para ulama, seorang yang selalu qiyamul lail, bangun di tengah malam salat walau 2 rakaat, baca Quran walau selembar, yang penting ada ibadah di tengah malam. Habis itu tidur lagi kalau belum kuat seperti para solihin yang salatnya banyak, baca Quran dia berjus-jus. Mereka yang selalu bangun malam, kata ulama, Allah Ta'ala akan tampakkan di dalam wajah mereka sinar dan nur cahaya, sehingga wajah mereka cerah. Beda dengan orang yang lain yang tidak sering bangun malam atau tidak pernah bangun malam. Kecerahan itu terlihat di dalam wajah seorang ketika orang sering bangun malam, terlebih di bulan Ramadan. Jadi di dalam masalah bangun malam pun Rasul beda dengan kita. Dalam puasa Fisol beda Rasul dengan kita. Ya. Sebab itu nggak boleh menyamakan Rasulullah dalam segala segi. Pokoknya Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Kalau manusia sama seperti kita, ya udah, anggap manusia seperti kita dan nggak perlu sampai sebegitu banget katanya dimuliakan. Ini sekelompok kaum muslimin bikin ini, bikin itu, bikin maulid, muji-muji Rasul, ditinggi-tinggikan Rasulullah. Itu berlebihan. Apanya yang berlebihan? Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran, pujian kita nggak sebanding dengan pujian Allah. Kalaupun kita nggak memuji Rasulullah Ta'ala, muji dalam Al-Quran, cukup Allah pujiannya dalam Al-Quran untuk Nabi. Ya. Dan makna ayat di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, Allah berfirman, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Man kana yarju liqa rabbih wa ya'mal man kana yarju liqa rabbih, apa salahnya? Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Man kana yarju liqa rabbih wa ya'mal salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam ayat ini ada gambaran yang seakan Rasul sama kita, sehingga kita nggak dianjurkan membeda-bedakan kita dengan Rasul. Tapi ternyata seketika kita dalami, bahkan ayat ini memberikan penjelasan Rasul beda dengan kita. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Qul innama ana basyarun, katakan aku hanyalah seorang manusia. Sungguh aku hanyalah seorang manusia. Tapi setelah itu Allah katakan setelahnya dalam Al-Quran dalam ayat itu, Qul innama ana basyarun yuha ilayya.
diberikan wahyu kepadaku. Ini perbedaan antara kita dengan Rasul. Beliau manusia memang seperti kita, tapi perbedaannya jelas antara kita dengan beliau. Terutamanya beliau mendapat wahyu sehingga beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan kita enggak mendapat wahyu sehingga kita bukan nabi dan rasul. Dan ulama mengatakan kenabian itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang murni, enggak bisa diusahakan. Kalau orang mau menjadi wali, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bisa. Awal langkah, hindari yang haram. Apa aja yang haram hindari. Kemudian semampunya mengerjakan yang wajib. Kalau haram, nggak ada cerita semampunya. Haram wajib dihindari. Ketika yang wajib, semampunya kerjakan yang wajib. Kata Rasul dalam hadis, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jadi kalau aku perintahkan kalian sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Tapi kalau masalah haram, tinggalkan. Itu langkah pertama. Kemudian banyak kerjakan yang sunnah. Setelah yang wajib dikerjakan, kerjakan, tambahkan yang sunnah, maka suatu saat akan jadi wali Allah. Allah Ta'ala pilih jadi kekasihnya, tapi jadi seorang nabi. Bagaimanapun seorang dalam setiap malamnya itu ribuan rakaat dia kerjakan, enggak bakalan seorang akan menjadi nabi kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan sudah berlalu kenabian dengan ditutupnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa wisol yang dilarang Allah, di mana yang dilarang Rasul, di mana beliau sendiri melarang para sahabatnya untuk puasa wisol, menunjukkan bahwa perbedaan jelas antara kita dengan Nabi yang membuat derajat beliau jauh di atas umatnya, ya. Dan kita, bagaimana kita nanti ya, kalau bukan ada hadis dari yang didengar oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, niscaya kita tidak sebegitu bergembira di dalam Islam. Kata Sayyidina Anas, demi Allah aku tidak segembira mendengar hadis ini dari sebelumnya. Apa itu hadis? Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Singkatnya Rasul pun menjawab kemudian, anta ma'aman ahbabta, kau bersama orang yang kau cintai. Nah, kalau kita cinta sahabat, kita cinta Rasul, kita cinta para salihin, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan kita bersama mereka di alam sana, dalam satu tempat, biasa berkumpul dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita, dan terima segala amal ibadah kita, dan terima apa yang Allah Ta'ala taufikkan kepada kita berupa zikir, berupa bacaan Al-Quran, berupa sedekah, berupa salat, berupa puasa, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita amalkan. Semoga Allah Ta'ala terima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait, wa qina birahmatik syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر